Sejadian bacaan malam itu mulia. Misalnya Nabi lahir pun malam, ada siang Gubail al-Fajr. Dia ulamanya Habib Umar mengatakan Gubail al-Fajr. Qablu kalau ditasghir jadi Gubailu itu dikit lagi subuh, berarti masih malam lah. Gubail al-Fajr, sebelum fajar, sedikit lagi subuh, lahir dengan izin. Ada siang maksudnya. Apalagi Isra Mi'raj malam juga. Seluruh para wali-walinya Allah dilantik jadi wali itu fi jawfil lail, di ujung-ujung malam. Dan hamba-hamba Allah yang mengaku taat dan tunduk serta ibadahnya kuat kepada Allah, karena lebih ibadah siang itu banyak-banyak pasti malam. Di Quran ada surah Al-Lail, ada surah An-Nahar. Apalagi banyak nantinya malam-malam itu yang spektakuler. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan malam ini penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Khudhil afwa, ambil kemaafan dari orang-orang yang mungkin pernah menzalimi kita, orang yang suah jahat lawan kita. Maafi aja dah. Ini mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad. Barran ra'ufa, la yaqul wa la yaf'al illa ma'rufa. Nabi Muhammad itu kan penyarian. Bahkan tadi dibaca hilman wa rifqa, orangnya sangat penyabar. Nabi itu ditawakin dalam membalas, sama kita ditawak sekali apa kali balasannya. Jauh kita dari sifatnya Nabi Muhammad. Itu Quran sudah menyuruh kita seolah-olah itu cerminan dari nabimu. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf. Itu bacanya supaya sama ngarang kampungnya lagi ini. Amun wa'mur bil 'urfi, jauh kan Nabi bisa ada paham. Wa'mur bil 'urf, nah gitu aja. Uruf di situ artinya kebaikan. Mudah-mudahan buat uruf jadi orang baik pada taat. Amin ya rabbal. Lalu kita masuk ke acara kita, pembahasan inti yaitu Isra dan Mi'raj. Belum kan bagi Isra Mi'raj karena kepanjangan panjang benar. Kenapa? Memang Isra Mi'raj inilah semua pelajaran kehidupan kita ada di Isra Mi'raj. Kita bersalawat wajib nggak ada? Wajib lawan Nabi Muhammad waktu sembahyang. Karena bersalawat adalah sembahyang kita. Waktu kita mengucap salawat tahiyat akhir kan. Salawat kan hukumnya wajib. Karena bersalawat itu sesuatu yang wajib. Ketika dilaksanakan itu bukan sesuatu yang hebat. Aku tadi sembahyang kamu di waktu tidak ada harap gitu. Bisa, kenapa? Kurang bertahan dia sembahyang. Yang harap itu qiyamul lail, tengah malam, akhir-akhir malam menjelang subuh, di situnya sujud, di situnya tadarruk, di situnya ngangkat dosa lawan Allah, di situnya berbisik-bisik mesra lawan Tuhan. Kawang gawe itu hebat. Kenapa? Itu bukan kewajiban. Kalau yang sembahyang di waktu kawat tegawi, walaupun itu bagus dan memang bagus karena kewajiban menghadang gini kan bagus. Jadi alasannya gitu modelnya. Allah yarham Sayyidil Walid aku yang gitu. Kalau Isra Mi'raj spektakuler. Karena kalau maulid ini tiap minggu kita maulid. Sehari berapa kali kita baca maulid itu? Kadang sehari pernah 2 kali baca maulid. Maulid kan itu. Apalagi hari-hari biasa maulid. Ada acara ini maulid, lagi acara ini maulid. Semua maulid terus. Jadi sesuatu yang wajib, bukan spektakuler. Dan pelajarannya pun kadang terlalu banyak. Gak membahas tentang kelahiran baginda Nabi SAW, yang intinya kita disuruh cinta lawan beliau. Tapi kalau Isra dan Mi'raj, semua pelajaran yang ada di kehidupan kita ada dalam Isra wal Mi'raj. Contoh, kita ambil hikmah pelajarannya apa? Satu, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada sistem manajemen yang harus kita umpati dan turuti peraturan. Jadi ciri orang itu bijaksana, ini membuat peraturan. Ini bijaksana manusia nih. Contoh, Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril dari bawah dari Baitul Maqdis ke atas, Mi'raj ngarannya.
Mi'raj. Wa ba'da Isra uruj lis zaman. Setelah Isra Nabi Makkah Palestina, Nabi naik uruj lis zaman hatta ra'a Nabi Rabban kallama min ghairi kayf wal hisar wal salat alaihi khamsan ba'da 50 farad. Jadi Nabi Muhammad naik dibawa oleh Jibril. Naik Nabi Muhammad lawan Jibril sampai di pintu langit pertama. Jibril ketok pintu, tok tok tok. Ujar nang di dalam, man fil kharij wa man fil bab, siapa yang ada di luar? Ujar nang di luar, ada Jibril. Wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Ujar malaikat Jibril, Muhammad. Jadi yang di dalam langit pertama nih bingung, kaget, terkejut gitu. Awal bu'itsa, apakah Muhammad sudah diutus? Na'am, dia telah diutus jadi nabi. Ahlan wa marhaban fa ni'mal majid, tamu spektakuler kami sudah datang, silakan masuk. Marhaban, ahlan wa sahlan. Ini pelajaran dari Isra Mi'raj. Kalau kita terapkan keseharian kita, ini masuknya pada bab manajemen. Segala sesuatu diisi nizam, aturan, apalagi bahasanya struktur yang ada boleh kita langgar. Jibril alaihissalam bawa Nabi dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ke atas. Itu di langit-langit diketuki lawangnya. Siapa di luar? Ada Jibril. Waman ma'ab ma'i Muhammad. Awal bu'itsa, nah bu'itsa semua gitu. Padahal Jibril ini pimpinan malaikat. Masa iya pimpinan malaikat hendak melintas kemana aja harus izin lawan bawahan? Ada gitu. Ini saking hebatnya manajemen orang. Siapa itu? Jibril melajari. Yang di bawah Nabi Muhammad. Jadi peraturan tetap peraturan, ada pandang dulu maksudnya. Ini manajemen yang diulah oleh pelajaran Isra dan Mi'raj. Kalau di Maulid kan ada kisah itu. Apalagi pelajaran dan hikmah yang kita ambil dari pelajaran hikmah Isra dan Mi'raj. Di antaranya Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan. Itu bukan kadang kronologis sebelumnya. Kenapa Nabi Isra dan Mi'raj? Di antaranya karena Nabi lagi bersedih. Nabi lagi ditimpa duka dan cita. Nabi lagi galau. Jadi Nabi aja kalau galau, kita bisa juga galau. Aku udah suruh pusing hidup di dunia ini, dusta. Buktinya hanya lahir dan nangis. Pada lahir kan nangis ya Pak, singkongnya Isa bin Maryam. Tuh jangan ada nangis. Nah jadi pelajaran Isra Mi'raj lagi tadi apa? Setelah Nabi Muhammad itu ditimpakan oleh Allah bala, musibah, cobaan, bertubi-tubi, istrinya wafat, pamannya wafat, dukungan habis, kota Taif yang dijadikan hendak cari dukungan ke kota Taif pun Taif menolak. Bani Thaqif ditolak oleh mereka, bahkan dilecehkan oleh anak-anak kecil. Lain orang-orang Tuhan lagi mengusir kekanakan aja. Bucil-bucil nih, karena pertamakin Nabi. Kadang main nanggoha lagi, saking hinanya di situ beliau, dihinakan oleh orang. Jadi sekira pelajarannya apa? Satu, apapun musibah, apapun cobaan yang kita hadapi dan kita alami, itu semua akan berakhir kalau kita bersandar kepada Allah. Sebelumnya Nabi itu dakwah, mungkin Allah hendak menegur, mandalakan bini donatur. Tenang aja, aku ada bini sugih, Siti Khadijah, 2/3 kota Makkah punya beliau. Oh ada yang menyakiti aku, tanam, ada pamanku Abu Thalib, dia adalah pemuka, tokoh masyarakat di situ, sangat disegani. Siapa yang berani lawan Abu Thalib? Ada. Siapa yang menyaingi kayak Khadijah? Ada. Saudagar mana aja. Jadi modelnya Nabi berpegang ke situ, seolah ada sandaran selain Allah. Jadi Allah tidak memutus itu. Bahkan dari kecil Nabi itu diputus sandarannya kepada selain Allah. Belum lagi lahir abah udah diputus supaya kena Muhammad gana jadi jagoan, bukan karena abahnya. Kainnya pun diputus juga, ambil pamannya, istrinya, pendukungnya. Kacau Nabi akhirnya galau, sedih, akhirnya sedih pasrahkan semua itu lawan Allah. Ya Rabbi, ya Ilahi, ilaika ashku wa quwwati
wa qillata hilati 'alan nas wa hawani 'alan nas. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan keluh kesahku. Jadi bujuk-bujuk bersandar di situ akhirnya Nabi Muhammad lawan Allah yang mendapatkan kemudahan setelah kesusahan sesuai dengan firman Allah dalam surah apa itu fa inna ma'al usri yusra, surah apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini pelajaran bagus nih, ilmu di situ ada apa? Coba lihat firman Tuhan tadi. Dia sambil menghayal-hayal kalimatnya lah, kita boleh cari tulisannya. Fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi sekali. Inna ma'al usri yusra. 2 kali kalimatnya. Al-usra 2 kali. Yusran 2 kali. Fa inna ma'al usri, al-usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali kan? 2 kali. Terus apa makna di situ? Bisa Tuhan itu menciptakan atau menggawi sesuatu jadi kita tanpa ada hikmah, tanpa ada sesuatu yang hebat, ada bakalan apapun yang digawi oleh Allah itu pasti hikmahnya gonol di situ. Dan kita mungkin nggak ada paham. Apa kira-kira? Kenapa ayat itu diulang 2 kali? Itu melajari lawan kita bahwa kesusahan itu sekali, maka kemudahan akan datang double, minimal double. Karena sesungguhnya beserta apa? Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesusahan akan ada kemudahan. Dan setiap kesusahan ada kemudahan. Jadi karena di situ kalimat usri apa atau usrun atau fa inna ma'al usri, kalimat al usri pakai alif lam 2 biji kalimatnya. Jadi kalau 2 biji alif lam di situ, jadi yang kedua ini yang pertama. Jadi musibahnya itu sauting aja. Tapi beda, walaisa kal aksi, bukan seperti kebalikannya. Kalau 2 kalimat terulang, 2 kata terulang dalam kalimat, 2 kata terulang, di situ tidak ada alif lam, maka yang kedua bukan yang pertama. Ra'aitu rajulan wa kallamtu rajulan. Aku melihat seorang lelaki dan aku berbicara dengan seorang lelaki. Lelaki ini lain. Kalau tak boleh tidak ada paham. Ali menjelaskan intinya bila sekali dapat cobaan, bila sekali dapat kesusahan, akan dapat kemudahan minimal double. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka dari itu Nabi itu banyak diuji oleh Allah. Bini wafat, aman hilang, donatur gak ada, macam-macam itu tuh ujian, itu cobaan, itu musibah. Tapi Nabi lulus di situ. Apa yang didapat oleh Rasulullah? Bukan 2 kali lipat. 2 kali lipat itu minimalnya. Ribu-ribu lipat, juta-juta lipat. Kenapa? Karena beliau di situ akan melihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada nikmat yang lebih hebat daripada ru'yatullah. Dan itu sudah didapatkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau masih di dunia. Alhamdulillah. Jadi kita lagi ambil pelajaran apa di pelajaran Isra dan Mi'raj, sehingga beliau dipesani oleh malaikat Jibril, hai Muhammad, tagadam, maju kau Muhammad, hadaplah kepada Allah. Apabila engkau sudah berada di hadapan Allah, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ujar Nabi Muhammad, ya Jibril, kayak apa salam kepada Allah? Ujar malaikat, as-salatu tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Itu salam Nabi Muhammad kepada Allah ketika di Sidratil Muntaha au qausaini au adna. Jadi dengan sholat itulah Nabi Muhammad bisa memecahkan segala perkara. Kita pun kayak itu juga ada masalah sholat kita. Wasta'inu bis-sabr was-shalah. Hanya dengan sholat kita bisa memecahkan segala masalah kita. Man ahsanal wudu'a ahsanas sholatahu.
Siapa yang wudunya baik, maka sholatnya akan dibaikkan oleh Allah. Wa man ahsana sholatahu, siapa yang sholatnya baik, ahsanallahu dunyahu wa ukhra, Allah akan baikkan urusan dunia dan akhiratnya. Orang yang urusan dunia lawan akhiratnya hendak baik sambahnya. Bukan mau kita ada toleran yang syariat kita, madama aqluhu tsabitan, selama akalnya masih ada maka orang diwajibkan sholat. Jadi basic otak, basic akal. Makanya yang tadi madama aqluhu, selama akalnya masih ada. Makanya orang bilang ada bakal harus sembahyang. Contoh orang mabuk, masa iya mabuk sembahyang? Orang ada kiblat, ya kiblat sini ya, kuburan. Orang mabuk, orang pingsan, hilang akalnya. Apalagi idiot, orang ada bakal, kan wajib sembahyang. Orang gila, kan wajib sembahyang. Orang normal, sembahyang, kan tahu masuk di mana nih babnya. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu oleh-olehnya Nabi Muhammad, dan kada boleh ditunda, apa maksudnya kada boleh ditawar-tawar, kada ada alasan untuk meninggalkan sembahyang, apalagi hingga nonton main bola. Ayo ala sholat, sunyi al-irsyad, giliran hayya alal qur'an, tahu qur'an mula, ayo ala sepak bola, curut kali bola sana, sembayangan ada asal. Maghrib tidak tahu kemanaan, hendak lawan Nabi di surga, mudah-mudahan lawan Nabi Muhammad. Allah mujur kadanya lah. Nah jadi ini bisa lo sampaikan intinya Isra Mi'raj mendidik kita banyak tadi, sabar atas musibah kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditimpa musibah, beliau sabar, dan musibah kita pasrahkan, ajukan ke Allah. Jangan di handphone, apalagi di WhatsApp, di Facebook, di update status orang kayak ini aja usaha ada kopi hutang, ada mau lawan Allah berpandah, ya Allah hutang ulun banyak, tolong lancarkan rezeki. Itu melawan WA, mata tawa benar ya, operator melihat menjerbuhan ini status orang kesiannya. Apalagi di Facebook curhat kayak ini, jangan. Jadi curhat kita lawan Allah kayak Nabi Muhammad, innama ashku ilaika dha'fa quwwati. Apalagi pelajaran dari itu, barang udah harapan ada. Semua kita pasti diisi musibah, diisi cobaan, diisi ujian. Satu-satunya cara kita pasrahkan lawan Allah. Apabila nyaman, waktu sambatnya, waktu sujud terakhir kan. Jangan jadi imam, tapi menjadi imam kita orang makomnya bukaan kita. Nah, wes jadi imam ini sujud, dia aku indah lagi sama yang sini itu. Jarang kita di rumah, yang tahajud kan, yang duha kan, atau dia kan di rumah. Lawas sih sujud, minta lawan Allah. Ya Allah, bla 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 itu nggak bisa. Inilah diantara hikmah Isra dan Mi'raj yang kalau kita ambil, mudah-mudahan berataan dapat berkah, dapat ilmu manfaat, dan mudah-mudahan berataan dapat syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memperingati Isra dan Mi'raj adalah bukti cinta kita juga lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخره وصلى تبارك على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أهوال ولا تقضي يا الله بها جميع حاجة وتطهرنا بها من جميع سيئات وترفعنا بها إلى أعلى درجات وتبلغنا بها سرورا من جميع خيرات الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا وذريتنا
وذرياتنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا وذرياتنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا تقبل يا كريم.